Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Family kembali berjumpa, tentu saja masih bersama Abi dan Umi yang insya Allah setelah sholat subuh kita ngobrol santai keluarga. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga dengan sholawat kita mendapatkan ridha Allah dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat, seperti biasa Umi membacakan arti dari salah satu hadis yang akan kita pilih dijelaskan di kesempatan pagi hari ini, dan Abi insya Allah akan menjelaskannya dengan sekemampuan Abi tentunya. Silakan Mi, bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Bila ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah. Bila dia sakit, jenguklah. Dan bila dia meninggal dunia, antarkanlah. Riwayat Muslim. Jadi ini yang berhubungan dengan hak sesama muslim, artinya yang harus ditunaikan, kewajiban sesama muslim ya. Jadi kita sesama muslim itu sudah diatur, dan ini salah satu dasar hadisnya. Yang pertama, hak muslim itu, jadi poinnya itu hak sesama muslim itu ada 6 ya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu 6. Yang pertama adalah jika berjumpa, ucapkanlah salam. Jadi ketika kita berjumpa sesama muslim itu yang harus kita lakukan, karena itu merupakan hak, berarti kewajiban seseorang, yaitu membacakan assalamualaikum ya, assalamualaikum, dan siapa yang dulu itu yang terbaik. Memang ada aturan-aturannya ya untuk etikanya membaca salam itu. Yang lebih besar bila berjumpa yang lebih besar dengan yang lebih kecil, lebih dulu mengucapkan salamnya. Yang berjalan lebih dahulu dibandingkan dengan yang duduk, dan seterusnya gitu. Ada aturan-aturannya. Tapi memang untuk hal yang bersifatnya kebaikan itu harusnya sih kita berlomba-lomba nih, jangan sampai menunggu biarinlah itu dulu yang mengucapkan baru kita jawab ya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan seorang muslim, kita seharusnya ya mengucapkan salam. Apa arti salam itu? Salam itu doa ya. Jadi kita wajib mendoakan ya, sesama muslim. Dengan apa? Dengan keselamatan. Betapa indahnya Islam ya. Islam itu sangat indah teman-teman. Berjumpa itu langsung saling mendoakan assalamualaikum, semoga keselamatan ya sampai kepadamu, semoga keselamatan bukan menimpamu, keselamatan berada di dirimu. Jadi selalu terus berdoa agar engkau selamat, semoga engkau selamat, itulah singkatnya, semoga engkau selamat ya. Yang lainnya tidak egois ya, juga menjawab waalaikumsalam, dan juga semoga engkau juga selamat gitu. Jadi saling mendoakan sesama muslim, indah sekali ya. Makanya kalau misalkan Islam dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bakal damailah dunia ini. Jangankan seluruh aturan yang ada di dalam Islam teman-teman, satu saja ya, satu saja misalkan contoh salam gitu dan dihayati, diamalkan, artinya mana mungkin di dunia ini ada tindak kejahatan, karena di dalam pertemuan saja sudah saling berdoakan gitu. Ya.
atau salah satu saja diamalkan dari penjelasan bakal damai dunia ini. Contoh misalkan ngamalkan satu hadis saja, mi anadopatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, nggak bakalan menumpuk sampah. Satu saja misalkan, jangankan semuanya. Jadi kalau aturan di dalam agama Islam itu dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim, ya, karena ini perintahnya untuk muslim, ya, insya Allah gitu, dunia ini akan adil makmur, aman damai dan sentosa. Nggak perlulah kita repot-repot seperti sekarang ini, pasti aman, ya, karena memang sudah diatur. Dan Rasulullah SAW turun ke muka bumi rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat, kebaikan, kasih sayang buat apa? Seluruh alam, bukan hanya manusia saja. Berarti yang namanya seluruh alam lebih luas daripada dunia dan segala isinya. Gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kita bertemu itu harus mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang lebih dulu itu yang paling bagus. Dan yang seorangnya lagi wajib menjawab waalaikumsalam. Terus yang kedua, bila memanggil, maksudnya jika manggil di sini itu maksudnya mengundang. Jika mengundang itu kita wajib dipenuhi. Jika ada misalkan ada seseorang datang ke sini, namun dina bahasa Sunda masuk ya di haturanan cenah linggih ka bumi, ya, dipersilakan untuk datang ke rumah karena ada apa gitu acara. Nah itu wajib kita. Kalau diundang, kalau tidak diundang mah justru haram datangnya juga. Nah, kecuali dalam hal yang sifatnya ya lamun ieu mah kararepetan, misalkan orang sakit gitu atau meninggal, itu mah nggak usah ditunggu diundang, itu mah kan kewajiban gitu. Nah ini misalkan ada acara apalah hajatan, misalkan ada acara resepsi pernikahan, terus kita diundang, itu wajib, kita wajib memenuhi undangannya. Nah itu hak seorang. Jadi yang pertama kita menebarkan salam, jika bertemu mengucapkan salam. Kedua yaitu ketika kita diundang maka wajib datangnya. Hanya sayang untuk zaman sekarang itu ya jadi apa ya, jadi keluar dari aturan gitu. Ya kalau pendurian kan kita yang malas bikin datang itu justru bukan mohon 2 hari doa restu, tapi mohon 200.000. Nah itu yang ini ya. Jadi ya mungkin sudah keluar lah dari apa yang sebenarnya. Ya misalkan gini, seseorang itu kan ada misalkan ada acara syukuran karena mendapatkan nikmat gitu, terus ngundang kita untuk datang ke rumahnya, kita wajib datang ya, memenuhi undangan tersebut ya. Seperti itu hak seorang muslim ya. Terus selanjutnya bila dia meminta nasihati. Ketika seseorang datang kepada kita misalkan dengan setumpuk masalah, ya misalkan sering ya ke Abi yang meminta, orang yang meminta nasihat datang terus meminta nasihat, ya nasihati, itu wajib gitu, dan itu hak seorang muslim. Misalkan seseorang bukan hanya keluarga yang memang kita misalkan dianggap seseorang yang bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat, maka ketika dia datang itu wajib kita menasihatinya. Karena di dalam Quran juga kan dijelaskan watawasau bil haq, kita harus saling berwasiat, watawasau biso, saling bernasihat dalam urusan kesabaran dan juga ketakwaan. Dalam hak watawasau bil hak kan. Di wal asri itu kan semua orang rugi kecuali 4. Salah satunya yaitu yang suka saling bernasihat. Terus nah dia bersin ya, tapi ya ada tapinya kalau bersin. Jika dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan ucapan itu wajib menjawabnya dengan yarhamukallah. Artinya yang semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah tersebut, yaitu orang yang bersin. Itu kewajiban kita ya, hak seorang muslim ya. Jadi ada sesama muslim yang ketika menunaikan itu, ketika bersin itu kan sebenarnya mengeluarkan virus-virus yang bakteri-bakteri ya. Jadi dikeluarkan
itu kan nikmat gitu. Makanya yang Kalau ucapkan terus-terusan gimana? wah itu mah penyakit kalau terus-terusan ya, itu mah penyakit ya. Kalau misalkan sekali kan bersin terus, tapi ketika mengucapkan alhamdulillah, kalau bersinnya hanya haci-hacihan mah eta mah kudu sok aya nu dicaliwurakeun gitu yang sambil senda gurau ya bersin haci, itu mah enggak benar. Yang benar itu ketika bersin alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah. Terus ya, bila dia sakit jenguklah, tapi jangan terlalu sering gitu. Jenguk ya misalkan, jadi waktunya itu jangan terlalu sering, nanti dia bosan. Terus kasihan juga kalau misalkan harus ngasih apa ke sana, kita masih minimal air kan, jadi merasa terganggu juga ya. Kita jenguk tapi jangan terlalu sering gitu. Kecuali memang dia meminta, misalkan udah masuk sakaratul maut gitu kan ya, meminta untuk ditungguin ya, itu mah kita juga punya kewajiban. Nah jadi cukup datang, udah sekiranya udah ada jeda waktu lagi datang lagi gitu ya. Jadi ketika sakit itu kita punya kewajiban ya sebagai muslim itu untuk menjenguk ya. Dan yang terakhir ketika yang sakitnya itu meninggal ya, yaitu antarkanlah jenazahnya sampai kemana, sampai ke makamnya untuk yang laki-laki gitu ya. Itu salah satunya. Nah, jadi teman-teman, hak seorang muslim terhadap muslim itu yang pertama ada 6 ya. Yang pertama adalah jika berjumpa ucapkan salam. Terus jika memanggil ya kita memenuhinya ya. Terus jika minta nasihat kita nasihati sekemampuan ya. Dan jika dia bersin maka ucapkanlah yarhamukallah ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kelimanya yaitu jika sakit jenguk ya. Dan yang terakhir jika meninggal maka kita wajib, bahkan kewajibannya itu kan ada 4 ya untuk yang meninggal itu, dari mulai memandikan, mengapani ya, mengubur, menyolati dan juga menguburkan itu. Jadi kita itu ketika ada tetangga itu sampai yang 4 itu penuhi, karena itu fardhu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakan kita dosa semua. Jadi yang pertama kita memandikan ya, tentu saja kalau perempuan dengan perempuan lagi, kalau laki-laki dengan laki-laki lagi. Setelah memandikan langsung dibungkus atau dikafani. Setelah dikafani sholat biasanya ya, sholat itu kewajiban kita sebagai muslim. Yang terakhir kita mengantarkan, dan insya Allah pahalanya sangat besar teman-teman ya. Itulah, jadi ketika kita sudah melaksanakan seperti itu, insya Allah dunia ini akan damai teman-teman. Karena antara muslim dengan muslim kita yang pertama mendoakan, dan seterusnya sampai ketika meninggal kita mengantarkannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat khusus untuk kita ya Mia, dan untuk semuanya. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.